berapa? Ada Pak. Bantalannya. Ada tiga. Ada tiga. Kamu masuk ya. Ini mbahnya kan? Ya udah mbah. Susah. Ditanya bisa apa enggak ya? Ditanya bisa apa enggak ya? Bisa dilihat ini. Enggak bisa. Yang dari Ikhlaskan Mbak Ayin. Jangan merendet-rendetin jalannya Mbak Ayin. Mbak Ayin jalan pulang. Dia jalan pulang. Iya. Aku juga pulang ke sini. Ikhlaskan Mbak Ayin. Kakak pulang. Aku sibuk. Ya sama kakak lagi seperti yang kemarin. Kakak nggak berubah. Kakak senang sama pesan adalah. Ya, Bu, sudah ketemu kumpul, Bu. Ya, saudara, kecelakaan KRL dengan kereta api Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada dua jalur kereta yang berbeda. Yang pertama, pada jalur KRL yang menabrak taksi, dan yang kedua, pada jalur berlawanan saat KRL menuju Cikarang ditabrak kereta Argo Bromo. Kami hadirkan kronologisnya, saudara. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan antara KH Argo Anggrek yang menabrak kereta listrik bermula dari sebuah KRL lain dari arah Jakarta yang menabrak sebuah mobil mogok di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur. Akibat kejadian itu, perjalanan KRL berhenti tak melanjutkan perjalanan, saudara. Akibat kecelakaan KRL dan taksi ini, rangkaian KRL lain yaitu relasi Kampung Ban dan Cikarang terpaksa berhenti darurat dan tertahan di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Ya, dalam posisi KRL yang masih berhenti, KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang menghantam gerbong terakhir KRL di jalur yang sama. Saat ini proses pemindahan KRL masih berlangsung. Petugas terpaksa memotong gerbong karena rusak parah dan tidak bisa ditarik oleh kereta rescue milik PT KAI. Targetnya proses pemindahan gerbong selesai malam ini dan jalur diharapkan normal kembali setelahnya. Situasi terkini dari Stasiun Bekasi Timur, ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Ian Faris. Selamat malam, Bene. Seperti apa proses pemindahan KRL di Stasiun Bekasi Timur saat ini? Ya, Mbak Im dan juga saudara, memang sejak siang tadi sampai dengan malam hari ini, proses evakuasi terhadap rangkaian kereta rel listrik yang terdampak parah akibat kecelakaan yang terjadi kemarin malam ini masih terus dilakukan. Namun perbedaannya adalah untuk rangkaian kereta rel listrik
memang ini sudah dipindahkan ke depo terdekat, sementara untuk satu gerbong yang paling terdampak parah, ya ini adalah gerbong paling belakang dengan nomor gerbong 10, ini masih dilakukan proses evakuasi hingga sampai dengan malam hari ini. Nah, kalau kami lihat memang Ibrahim dan juga saudara, proses evakuasi ini membutuhkan waktu karena terdapat beberapa tantangan yang dihadapi para teknisi yang diterjunkan oleh pihak KAI, di mana untuk area evakuasi ini terbilang cukup sempit karena di sisi kanan ini terdapat emplasemen ataupun peron, dan di sisi kiri terdapat saluran air yang menyulitkan para petugas untuk bisa mengevakuasi salah satu gerbong yang ringsek tersebut. Nah, kemudian juga kalau dari skema ataupun cara mengevakuasi, kami mendapatkan informasi kalau dari petugas nantinya akan memotong badan kereta rel listrik tersebut, salah satu gerbong di gerbong nomor 10 ini menjadi 3 bagian untuk memudahkan proses evakuasi. Selain itu, Baim dan juga saudara, memang untuk bagian bugi ataupun kita sebut sebagai sasis kereta ini sebenarnya sudah dipindahkan sejak sore tadi, dan juga ini yang tersisa hanya bagian badan, sehingga harapannya nanti untuk malam hari ini proses evakuasi bisa selesai, dan untuk esok hari perjalanan lintas antara dari arah Bekasi Timur ke Jakarta ini bisa kembali normal kembali. Begitu, Baik. Baik, terima kasih untuk laporannya Benediktus dan juga Yan Faris langsung dari stasiun Bekasi Timur.